Sahabat Salam Kaverim Brukim Abaim. Sahabat Salam, selamat datang di dalam layanan Sabat Siur untuk para saat pada hari Sabat ini, yaitu para saat Shemot, bersama saya More Ari Asa dari Kelat Ori Indonesia dan Kelat Ori Singapura, atau Sinagog Ori Indonesia dan Sinagog Ori Singapura, dan bersama Kaverim semua di seluruh tanah air di Indonesia. Kita akan belajar bersama-sama para saat Shemot. Ori Indonesia berada di bawah supervisi dari Rabi Dr. Itzhak Sapira, maksud saya adalah seorang rabi Yahudi Mesianik di bawah organisasi Ahvad Ami Internasional dan Yeshivat Sufi Internasional, di mana teman-teman bisa mengeceknya langsung di website ahvadami.org. ahvadami.org. Di situ teman-teman bisa melihat visi dan misi dari Ahvad Ami Internasional, Yeshivat Sufi Internasional, dan teman-teman juga bisa mengikuti update dari Rabi Dr. Itzhak Sapira melalui sosial media di YouTube Ahvad Ami Internasional dan juga YouTube Ahvad Ami Indonesia. Baik Haverim, sebelum kita memulai siur kita pada sore hari ini, mari kita ucapkan berkat ya terlebih dahulu. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, Asher kidetsanu bemitzvot afet sifanu la'asok bedivre Torah, yang artinya berkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan yang telah memerintahkan kami untuk selalu fokus di dalam setiap perkataan di dalam Torah, di dalam merit dari Masiah kita Yeshua. Kita sama-sama katakan amin ve amin. Baik Haverim, untuk Sabat Siur Parasat Shemot pada sore hari ini saya berikan judul Hashem, karena banyak dari kita yang berasal dari Kristen akar Ibrani, khususnya Kristen pengagung nama. Ya, di sini ya kita berada di bawah organisasi Mesianik Judaisme Internasional, yaitu sebuah cabang dari agama Yahudi, dan teman-teman sekarang akan terekspos melihat perbedaan antara Kristen akar Ibrani dan Mesianik Judaisme, bahwa Mesianik Judaisme itu adalah agama Yahudi, berbeda dengan Kristen akar Ibrani, khususnya pengagung nama. Baik Haverim, mari kita mulai Parasat Shemot. Tadi pagi pada saat kita melakukan Saharit, kita sudah melakukan aliyah Parasat Shemot. Kita memulai sefer yang baru, yaitu Kitab Keluaran. Kita sudah membaca aliyah Torah dari Keluaran 1 ayat 1 sampai 6 ayat 1. Haftaranya diambil dari Sefer Yesayahu, Kitab Yesaya 27 ayat 6 sampai 28 ayat 13 dan 29 ayat 22 sampai 23. Dan Brit Hadasah kita sudah membaca dari Matai atau Besorat Matai atau Injil Matius 1 ayat 18 sampai 24. Saya berikan judul Hashem, atau yang artinya adalah Sang Nama. Sebelum kita memulai pembahasan materi Parasat Shemot, kembali saya ingatkan prinsip nubuatan yang akan terus kita lihat di dalam setiap pembacaan parasha. Ada 7 prinsip nubuatan yang diuraikan oleh Rabi Dr. Itzhak Sapira. Prinsip nubuat yang pertama adalah Maaseh Avot Siman Labanim. Apa yang dilakukan, yang dikerjakan oleh bapak-bapak leluhur adalah tanda untuk anak-anaknya. Ini berdasarkan kutipan dari Ramban, yaitu Rabi Mose ben Nachman, dari ayat Kejadian 12 ayat yang ke-6. Prinsip nubuatan nomor 2, Maaseh Hayahu Seihye, apa yang pernah ada akan ada lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini. Ini diambil dari Pengkhotbah 1 ayat 9 atau Kohelet 1 ayat 9. Prinsip nomor 3, dari mem sofit ke mem terbuka, mem yang tertutup ke mem yang terbuka, Yesayahu 9 ayat yang ke-6. Prinsip nomor 4 dalam nubuatan adalah prinsip Nevo Ahad Moshe. Semua nubuatan Mose di dalam Torah
yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ini adalah sebuah nubuatan. Kita harus melihat Torah itu sebagai kitab nubuatan, bukan sebagai kitab sejarah menceritakan masa lalu, tapi kita harus melihat Torah itu sebagai sebuah kitab nubuatan yang menceritakan tentang masa depan. Prinsip nomor 5 adalah semua perkataan Masiah di dalam Injil, di dalam Besorot, Matai, Markus, Uri, dan Yohanan. Prinsip nomor 6 adalah Tefilat Hatalmidim, atau doa Bapa kami yang diajarkan oleh Rabbi Yeshua ben Yosef, yaitu menjadikan bumi seperti di surga, ayatnya di Matai, Besorat Matai 6 ayat 10, atau Injil Matius 6 ayat 10. Dan prinsip nomor 7 adalah midah keneged midah, ukuran untuk setiap ukuran. Itu prinsip nubuatan yang selalu kita lihat di dalam Kitveh HaKodesh atau di dalam kitab suci, ya, berdasarkan rabinikalnya. Dan untuk sore hari ini Parashat Shemot, ya, kita akan membahas tentang prinsip nubuatan yang berhubungan dengan Akharit Hayamim atau akhir zaman, yaitu prinsip nomor 3 dari Mem Sofit, mem yang tertutup menuju mem yang terbuka, Yesaya 9 ayat 6. Di dalam Yesaya 9 ayat 6, di mana kita menemukan huruf Mem Sofit di tengah sebuah kata. Biasanya huruf Mem Sofit selalu ada di akhir sebuah kata. Tetapi di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6, di situ dikatakan Lemar Beh Hamishra Ul Shalom Ein Ketz. Besar kekuasaannya dan damai sejahteranya tidak akan berkesudahan. Kalau teman-teman perhatikan di dalam kata Lemar Beh, huruf Mem di tengah kata Lemar Beh, huruf Mem Sofit, ya, di tengah kata Lemar Beh, di mana seharusnya itu adalah huruf Mem yang terbuka. Lemar Beh adalah untuk mengajarkan kepada kita bahwa selama Israel masih berada di dalam pembuangan, di dalam pengasingan di antara bangsa-bangsa, maka semua rahasia tentang Hashem di muka bumi masih tertutup, belum dibukakan. Rahasia tentang Hashem hanya akan dinyatakan sepenuhnya 100% hanya pada saat kedatangan Masiah. Jadi di sini kita lihat, ya, bahwa seluruh rahasia tentang Hashem hanya akan dibukakan hanya pada saat kedatangan Masiah. Ini kita melihat prinsip Beitah, seperti dikatakan oleh Yesaya juga di Yesaya 60 ayat yang ke-22. Ini menurut Rabbeinu Bahya. Huruf Mem Sofit menuju huruf Mem yang terbuka. Huruf Mem Sofit di tengah kata Lemar Beh, di mana seharusnya adalah huruf Mem yang terbuka, Lemar Beh, adalah untuk mengajarkan kepada kita bahwa selama Israel masih ada di dalam pembuangan di antara bangsa-bangsa, maka semua rahasia tentang Hashem di muka bumi masih tertutup, belum dibukakan. Rahasia tentang Hashem hanya akan dinyatakan sepenuhnya 100% hanya saat kedatangan Masiah. Hal ini juga termasuk dengan pelafalan nama Tetragrammaton. Selama bangsa Israel masih berada di dalam pembuangan di antara bangsa-bangsa dan belum mengalami kepenuhannya sebagai sebuah bangsa, maka pelafalan nama Tetragrammaton masih tertutup, masih menjadi rahasia. Itu prinsip nubuatan yang ketiga dari Mem Sofit menuju Mem yang terbuka. Nah, kita baca di Parashat Shemot di Keluaran 1 ayat 1, situ katakan Ve'ele Shemot bnei Israel habaim mitzraimah et Yaakov is uveito ba'udid. Maaf. Dan inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yaakov. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Kata Shemot artinya adalah nama-nama. Berasal dari
kata tunggalnya yaitu Shem yang arti nama. Dan ini berhubungan dengan Hashem atau sang nama. Kita lihat ya. Kemudian di dalam parashat Shemot ini kita membaca di Keluaran 3 ayat 14, di situ dikatakan Vayomer Elohim el Moshe ehye asher ehye. Vayomer ko to amar lifne Israel ehye selachani alechem. Dan berfirmanlah Elohim kepada Moshe ehye asher ehye. Lagi firman-Nya, beginilah kamu katakan kepada Bene Israel itu, Ehye telah mengutus aku kepadamu. Saya mengambil topik pembahasan Keluaran 3 ayat 14, Ehye asher ehye ini adalah karena banyak orang di dalam mesianik, iman mesianik ini yang melafalkan nama Yahweh. Ya. Dan mereka berpikir bahwa mesianik ini adalah seperti Kristen akar Ibrani, khususnya penggabung nama. Tetapi sekali lagi melalui siur ini saya ingin mengatakan tidak. Kita di mesianik Judaisme, kita tidak melafalkan nama tetragrammaton karena kita menyadari bahwa Israel masih ada di dalam pembuangan di antara bangsa-bangsa. Mem masih tertutup. Huruf mem masih tertutup, belum dibukakan. Nanti pada saat kedatangan Masiah baru kita bisa memahami bagaimana pelafalan nama tetragrammaton. Tidak bisa dilakukan sekarang. Kita akan membaca kutipan dari Midras yang saya kutip dari Shemot Rabbah 3 ayat yang ke-6. Tentang Ehye asher ehye ini. Rabi Abba Bar Mamal berkata, Yang Maha Kudus diberkatilah dia berkata kepada Moshe, kamu ingin mengetahui namaku? Aku yang Maha Kudus dipanggil sesuai dengan perbuatan-perbuatanku. Pada suatu peristiwa aku dipanggil sebagai El Shaddai, El yang Maha Kuasa. Pada suatu peristiwa yang lain, aku dipanggil sebagai Adonai Sevaot, Adonai semesta alam. Pada peristiwa yang lain, aku dipanggil sebagai Elohim. Pada suatu peristiwa yang lain, aku dipanggil sebagai Adonai. Ketika aku menghakimi semua makhluk ciptaanku, aku dipanggil sebagai Elohim. Ketika aku berperang melawan orang-orang yang jahat, aku dipanggil sebagai Adonai Sevaot. Ketika aku mengampuni dosa seseorang dengan memberikan belas kasihan, aku dipanggil sebagai El Shaddai. Ketika aku bermurah hati kepada dunia milikku, aku dipanggil sebagai Adonai. Karena nama Adonai menjelaskan karakter Hashem yang penuh dengan kemurahan dan belas kasihan. Sebagaimana dikatakan di Keluaran 34 ayat 6 yang selalu kita lantunkan, kita nyanyikan pada saat hari raya Rosh Hashanah sampai hari raya Yom Kippur. Adonai, Adonai, El Rahum. Artinya El yang Maha Pengasih, dan Hanun, El yang Maha Penyayang. Artinya, aku akan menjadi apa yang aku kehendaki. Dan aku dipanggil berdasarkan perbuatanku. Itulah arti kata Ehye asher ehye berdasarkan Midras Shemot Rabbah 3 ayat yang ke-6. Apa arti Ehye asher ehye? Kata Ehye berhubungan dengan kata hayah yang artinya adalah to be atau menjadi. Sehingga kata Ehye memiliki arti bahwa dia akan menjadi apa saja yang dia kehendaki. Dan dia dipanggil berdasarkan perbuatannya. Artinya, dia tidak dibatasi oleh akal, pikiran, pengetahuan manusia. Dia tidak dapat didefinisikan dengan akal, pikiran, pengetahuan manusia yang terbatas ini.
Karena dia adalah yang maha tidak terbatas. Dia adalah Ein Sof, tidak terbatas, tidak berakhir. Itu arti kata Ehye yang berasal dari kata Ibrani Haya yang artinya menjadi. Da'at Sekenim menjelaskan Ehye Asher Ehye bahwa dia tidak memiliki awal permulaan. Dia akan tetap ada untuk selamanya. Dia tidak terikat oleh waktu. Dia ada di luar waktu. Dan kita baca di dalam Talmud Babilonia, Talmud Bavli, Traktat Yoma 39b. Imam besar atau Kohen Gadol hanya akan menyebutkan nama Hashem tetragrammaton ini yang terdiri dari 4 huruf Ibrani ini hanya 1 kali dalam setahun, yaitu pada saat Hari Raya Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian. Tidak diucapkan setiap hari. Dan hanya di kota Yerusalem saja, hanya di dalam Beit Hamikdash, hanya di dalam ruang Maha Kudus saja nama ini diucapkan. Nama ini tidak diucapkan di sembarang tempat. Lanjut di dalam Talmud Babilonia Traktat Yoma 39b yang ketiga, di situ dikatakan Chazal, Chachamim, Zikronolifracha, orang-orang bijak bangsa Yahudi mengajarkan pada tahun di mana Simon Hatsadik meninggal, ia berkata kepada para pengikutnya bahwa tahun ini ia akan meninggal. Mereka bertanya kepadanya, "Bagaimana engkau tahu?" Ia menjawab, "Pada tahun-tahun sebelumnya, setiap hari raya Yom Kippur, ketika aku memasuki ruang Maha Kudus, aku selalu bertemu dalam penglihatan dengan seorang lelaki tua yang berpakaian putih. Dan kepalanya terbungkus kain putih dan ia akan memasuki ruang Maha Kudus bersamaku dan ia akan keluar bersamaku. Tetapi pada hari raya Yom Kippur tahun ini, aku bertemu dengan seorang lelaki tua yang berpakaian hitam. Kepalanya terbungkus kain hitam dan ia memasuki ruang Maha Kudus bersamaku, tetapi ia tidak keluar bersamaku. Ia memahami bahwa ini adalah sebuah tanda bahwa kematiannya sudah dekat. Memang setelah hari raya Sukkot, Simon Hatsadik ini sakit selama 7 hari dan kemudian ia meninggal. Lanjut, masih di traktat yang sama, Talmud Bavli Traktat Yoma 39b 4, di situ dikatakan setelah meninggalnya Simon Hatsadik, tidak ada lagi imam besar yang memiliki karisma yang besar seperti Simon Hatsadik. Oleh sebab itu, tanpa kehadiran Simon Hatsadik di tengah-tengah Bani Israel tidak lagi memiliki kelayakan untuk menerima banyak mujizat yang terjadi selama masa hidup Simon Hatsadik. Karena alasan ini, maka setelah kematian Simon Hatsadik, saudara-saudaranya yaitu para kaum Kohanim atau imam-imam, mereka kehilangan kemampuan untuk dapat menyebutkan nama tetragrammaton secara eksplisit. Dalam tanda kurung, Hashem sengaja mencabut kemampuan untuk mengucapkan nama Hashem dari mulut para Kohanim. Jadi Hashem sengaja mencabut kemampuan para Kohanim untuk melafalkan tetragrammaton setelah Simon Hatsadik. Jadi dengan kata lain, berdasarkan Talmud Babilonia Traktat Yoma 39b, bahwa imam besar terakhir yang mampu melafalkan tetragrammaton adalah Simon Hatsadik, tidak ada lagi. Setelah meninggalnya Simon Hatsadik, tidak ada lagi imam besar yang memiliki karisma besar seperti Simon Hatsadik. Oleh sebab itu, tanpa kehadiran Simon Hatsadik di tengah-tengah Bani Israel tidak lagi memiliki kelayakan untuk menerima banyak mujizat yang terjadi selama masa hidup Simon Hatsadik.
Karena alasan ini, maka setelah kematian Simon At-Tzadik, saudara-saudaranya para Kohanim, imam-imam, mereka kehilangan kemampuan untuk dapat menyebutkan nama Tetragrammaton secara eksplisit. Hasem sengaja mencabut kemampuan untuk mengucapkan nama Tetragrammaton dari mulut mereka, para Kohanim, karena tidak ada lagi imam besar selanjutnya yang bisa menyamai level kesadikan Simon At-Tzadik. Itu sebabnya sampai sekarang ya, bangsa Yahudi tidak melafalkan nama Tetragrammaton. Kita lihat bagaimana kualitas imam-imam besar setelah Simon At-Tzadik. Di era Masiah, Rabi kita Yeshua ben Yosef, kita mengetahui bagaimana rendahnya kualitas imam besar Israel. Misalnya, imam besar saat itu adalah Yosef ben Kayafa. Berdasarkan Talmud Bavli, Traktat Sanhedrin 15b, Talmud Yerusalmi, Traktat Yevamot 1 ayat yang ke-6. Imam besar Yosef ben Kayafa ini hidup dari tahun 14 sebelum Masehi sampai tahun 46 sesudah Masehi, dan memerintah sebagai imam besar dari tahun 18 sesudah Masehi sampai tahun 36 sesudah Masehi. Jadi Yosef ben Kayafa ini adalah imam besar pada saat Masiah kita Rabi Yeshua ben Yosef hidup. Imam besar Yosef ben Kayafa ini berasal dari sekte Saduki atau Sedukim. Ia adalah anak mantu dari imam besar sebelumnya, yaitu imam besar Hanan, yang memerintah dari tahun 6 sesudah Masehi sampai tahun 15 sesudah Masehi. Imam besar Hanan ini diangkat langsung oleh kerajaan Romawi sebagai imam besar pertama dari provinsi Romawi Yudea yang baru dibentuk pada tahun 6 sesudah Masehi, sehingga menempatkan Yudea, kerajaan Israel, langsung di bawah kekuasaan Romawi. Itulah kualitas imam besar setelah Simon At-Tzadik. Mereka menjadi yang pro Yunani, pro Romawi. Tidak ada lagi imam besar sekaliber Simon At-Tzadik. Oleh sebab itu, Hasem dengan sengaja menyebabkan namanya Tetragrammaton tidak mampu lagi dilafalkan oleh imam besar. Kita sekarang lihat tentang sekte Saduki yang hadir pada saat Masiah kita hidup di muka bumi, Rabi Yeshua ben Yosef. Dari mana asal sekte Saduki ini? Kita membaca di dalam Mishnah Pirkei Avot 1 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan Antigonus, seorang dari kota Soho, menerima tradisi oral dari Simon At-Tzadik. Jadi Antigonus ini adalah murid dari Simon At-Tzadik. Dan Antigonus biasa mengajarkan sebagai berikut: janganlah kalian seperti hamba yang melayani Tuhan dengan harapan untuk menerima imbalan, tetapi jadilah seperti hamba yang melayani Tuhan tanpa mengharapkan imbalan. Dan hendaklah kalian semua memiliki rasa takut akan sorga. Apa maksudnya? Menurut Rambam, Mishnah Pirkei Avot ayat 1 ayat 3 ini mengajarkan kita sebuah konsep dasar yang sangat penting di dalam Judaisme. Meskipun Torah memberikan janji tentang upah, tentang sakhar bagi mereka yang melakukan mitzvah, tetapi seseorang yang terus-menerus melakukan mitzvah hanya untuk menerima sakhar, yang fokusnya, pikirannya adalah, oh saya melakukan mitzvah supaya saya dapat upah, supaya saya dapat sesuatu dari Hasem, maka ia tidak bertindak bijaksana. Sebenarnya sakhar atau upah itu hanya diberikan
kepada seseorang yang melakukan mitzvot, perintah-perintah sepenuhnya karena ahava, karena kasih kepada Hashem. Seorang pelayan atau hamba yang hanya bekerja untuk mendapatkan upah, itu adalah seorang hamba yang takut akan tuannya. Maka sebenarnya orang ini tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan tuannya. Sedangkan seorang yang bekerja karena kasihnya yang besar kepada tuannya, maka orang ini memiliki hubungan yang jauh lebih dekat dengan tuannya. Karena ia tidak mengharapkan imbalan apapun. Pada intinya, seseorang yang melakukan mitzvah karena kasihnya kepada Hashem, maka sebenarnya orang ini menyatakan bahwa sebuah mitzvah adalah baik dengan sendirinya, lepas dari upah yang akan diperolehnya nanti. Jadi seseorang melakukan mitzvah, dia sebenarnya sedang memberikan kesaksian bahwa perintah ini adalah baik pada dasarnya. Dia tidak memikirkan upah yang akan diperolehnya nanti. Para rabanim atau para rabi mengajarkan bahwa sakhar atau upah dari melakukan sebuah mitzvah adalah kemampuan untuk melakukan mitzvah yang lain. Pirkei Avot 4 ayat 2. Seiring seseorang memperbaiki dirinya dengan melakukan mitzvah, ia akan diberi lebih banyak kesempatan untuk melakukan banyak mitzvah yang lain, untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Dan ia akan semakin dekat dengan Hashem. Meskipun Antigonus menekankan bahwa seseorang harus melayani Hashem karena kasihnya kepada Hashem, ia mengakhiri pernyataannya dengan mengingatkan kita untuk selalu memiliki rasa takut akan Hashem. Ada kalanya kadang kasih saja, ahava saja, itu tidak cukup sebagai faktor pendorong untuk melakukan mitzvah. Para rabanim, para rabi mengajarkan bahwa kasih adalah pendorong yang kuat untuk melakukan mitzvot yang positif. Tetapi rasa takut adalah pendorong yang lebih kuat. Rasa takut akan Hashem itu adalah pendorong yang lebih kuat untuk melakukan mitzvot yang negatif. Jadi di dalam Judaisme kita diajarkan ada dua mitzvot. Mitzvot positif dan mitzvot negatif. Mitzvot negatif itu sifatnya adalah larangan. Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Mitzvot positif sifatnya adalah mengencourage, menguatkan orang untuk melakukanlah, untuk mengingat, untuk lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Itu mitzvot positif. Mitzvot positif harus keluar dari ahava. Sedangkan mitzvot negatif harus keluar dari rasa takut. Itulah arti pengajaran Antigonus. Antigonus ini mengingatkan kita bahwa kita perlu memiliki kasih kepada Hashem dan rasa takut kepada Hashem bersama-sama. Dua faktor itu penting. Bagaimana kita menghandle mitzvot positif dan bagaimana kita menghandle mitzvot negatif. Sekte Judaisme yang menentang adanya oral Torah itu adalah sekte Saduki dan sekte Baitus. Sekte Sedukim ini diciptakan oleh Sadok. Sekte Baitusim ini diciptakan oleh Baitus. Kedua-duanya, Sadok dan Baitus ini adalah murid-murid dari Antigonus. Lihat Mishnah Pirkei Avot 1 ayat 3 dan juga Avot Derabinatan pasal yang kelima. Mereka berdua, Sadok dan Baitus, memelintir ajaran Antigonus. Mereka mendengar dari Antigonus, rabi mereka, jangan kalian menjadi seperti seorang hamba yang melayani tuannya untuk menerima upah. Lalu, Sadok dan Baitus, mereka mengajarkan, mungkinkah seorang pekerja yang sudah bersusah payah dan bekerja sepanjang siang dan malam hari, ia tidak menerima upah? Dan mereka menafsirkan perkataan Antigonus bahwa akhirnya tidak ada upah, tidak ada sakhar. Banyak orang Israel bergabung dengan mereka, menjadi pengikut Saduki, menjadi pengikut Baitus. Dan sampai hari ini masih ada sisa-sisa
pengajaran sekte ini yang ada di Mesir, di Damaskus, dan di Konstantinopel atau di Istanbul. Dan mereka menjadi seperti borok bagi bangsa Israel dan duri di dalam daging bagi bangsa Israel. Sekarang ini mereka dikenal sebagai Karaite Judaisme. Karaite Judaisme, Saduki, mereka tidak percaya kepada oral Torah, tidak percaya kepada kitab para nabi, tidak percaya adanya kebangkitan dari antara orang mati, tidak percaya adanya malaikat, tidak percaya adanya surga dan neraka, tidak percaya adanya upah dan hukuman. Itu penjelasan dari Bartenura di dalam Mishnah Yedayim pasal 4, 6 ayat 1. Hal yang sama kita lihat di Kisah Para Rasul 23 ayat 7 sampai yang ke-8. Di pasal Kisah Para Rasul 23 7 sampai 8 di situ dikatakan ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Sedukim dan orang-orang Perusim. Dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Sedukim mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat, tidak ada roh. Tetapi orang-orang Perusim mengakui kedua-duanya. Ada kebangkitan dari orang mati, adanya malaikat, adanya roh, adanya upah, adanya penghukuman. Itu fondasi pengajaran Farisi. Bahkan karena orang-orang Saduki ini anti dengan oral Torah, mereka juga menjadi anti rabinikal. Tidak ada gelar rabi di dalam sekte Saduki. Itu sebabnya ketika Yesua mempunyai gelar seorang rabi, itu menandakan bahwa Yesua itu berasal dari sekte Farisi. Sejak bait suci yang kedua dihancurkan Romawi pada tahun 70 sesudah Masehi, maka berakhirlah sekte Saduki ini. Tetapi ragi-ragi pengajarannya masih perlu diwaspadai sampai sekarang. Karena ajaran-ajaran Saduki masih ada sampai sekarang. Mereka yang sekarang anti dengan oral Torah adalah membawa ragi-ragi ajaran Saduki. Mereka yang sekarang anti dengan rabinikal adalah membawa ragi-ragi pengajaran Saduki. Sedukim atau Saduki itu selalu anti dengan oral Torah, anti dengan Talmud, anti dengan rabi, anti rabinikal, anti dengan sinagog, anti Yahudi atau anti Semit, dan mereka lebih pro ke Yunani, pro Helenisme, lebih banyak menggunakan pola pikir Yunaninya, filsafat-filsafat Yunaninya, daripada pola pikir rabinikal dari rabi-rabi. Itu perbedaan antara Farisi dan Saduki. Ya, ini yang perlu teman-teman ingat selalu sampai sekarang ini ragi-raginya masih ada. Sulam Dargot, hierarki. Lalu bagaimana sebagai praktisi Mesianik Judaisme? Apakah kita mengikuti Farisi atau mengikuti Saduki? Di dalam Mishnah, di dalam oral Torah, Pirkei Avot 1 ayat 1, Mishnah oral Torah berarti kita sudah mengutip ajaran kaum Farisi. Ketika Yesua mengatakan di Matius 23 ayat 2 dan 3, otoritas ada pada kaum Farisi dan para ahli-ahli Taurat, ya, itu menunjukkan bahwa Yesua pro kepada sekte Farisi. Dan Yesua itu anti dengan pengajaran Saduki. Nah, kita sekarang melihat bagaimana hierarki, rantai otoritas itu diturunkan. Mose menerima Torah di Gunung Sinai dan meneruskannya kepada Yehosua. Yehosua meneruskannya kepada para tua-tua. Para tua-tua meneruskannya kepada para nabi. Dan para nabi meneruskannya kepada para anggota majelis besar bangsa Israel. Mereka mengatakan 3 hal. Bersabarlah dalam menegakkan sistem pengadilan.
Hafu metunim badin. Bersabarlah dalam menegakkan sistem pengadilan. Yang kedua, fa'amidu talmidim. Jadikanlah banyak pemuritan. Dan yang ketiga, harbeh fa'asu seyak la Torah. Buatlah pagar, seyak, pagar di sekeliling Torah. Jadi oral Torah itu sebenarnya adalah pagar pelindung supaya seseorang tidak melanggar Torah yang tertulis. Atau Torah sebiktaf. Oral Torah itu Torah sebalpeh. Jadi dengan kata lain, fungsi daripada oral Torah adalah untuk menjaga harta karun Torah ini tidak dilanggar. Itu fungsi rabbinikal, itu fungsi oral Torah. Jadi rantai komando, rantai otoritas ini tidak terputus sejak dari Moshe di Gunung Sinai, Moshe, Yehosua, 70 tua-tua, para nabi, dan member Anshe Knesset Hagedolah. Member dari Anshe Knesset Hagedolah ini ada banyak, ada Yesaya, Yehezkiel, Mordekhai, Zakaria, Daniel, Ezra, Nehemia. Mereka semua adalah member-member dari Anshe Knesset Hagedolah atau member dari Majelis Besar Bangsa Israel. Otoritas ini terus ada. Dan kita lihat di Pirkei Avot 1 ayat yang kedua. Shimon Hatzadik haya misyare Knesset Hagedolah. Shimon Hatzadik adalah member terakhir dari Majelis Besar Bangsa Israel. Kita tahu bahwa Majelis Besar Anshe Knesset Hagedolah ini membernya ada banyak, ada 120 orang. Turun-temurun terus, bertahun-tahun, ratusan tahun berdiri terus sebagai MPR DPR-nya Majelis Besar Bangsa Israel. Pemimpin terakhir, member terakhir dari Majelis Besar ini adalah Shimon Hatzadik, yaitu seorang imam besar yang mampu melafalkan nama Hashem, melafalkan tetragramaton. Setelah Shimon Hatzadik, member terakhir Majelis Besar ini meninggal, tidak ada lagi orang yang mampu melafalkan nama tetragramaton. Ajaran terkenal dari Shimon Hatzadik, imam besar ini, adalah tentang 3 fondasi. Dunia berdiri di atas 3 fondasi, yaitu Torah, Avodah, dan Gemilut Chasadim. Torah, perbuatan atau ibadah, pelayanan ibadah di bait suci, dan praktek perbuatan belas kasihan. Dan 3 fondasi ini, kalau satu fondasinya ini runtuh, maka dunianya oleng. Oleh sebab itu di dalam suatu komunitas harus ada 3 fondasi ini. Torah, ibadah yang sama seperti di bait suci, itu disebut avodah, dan perbuatan gemilut kasadim, perbanyak perbuatan belas kasihan. Setelah era Anshe Knesset Hagedolah, rantai otoritas Judaisme tidak terputus. Setelah Anshe Knesset Hagedolah berakhir, setelah Majelis Besar Bangsa Israel berakhir, otoritas pengajar Torah ada di era yang namanya Sugot. Ada 5 para pemimpin Sugot, dan Sugot itu adalah pasangan. Dan pasangan terakhir di era Sugot itu adalah Hillel, Farisi, dan Shammai, Farisi. Dua-duanya Farisi. Hillel itu sebagai nasi, dan Shammai itu sebagai Av Beit Din atau kepala Beit Din, kepala pengadilan, bapaknya pengadilan. Nasi dan Av Beit Din itu pasangan yang bersama-sama yang memimpin bangsa Israel. Kalau di dalam Israel modern sekarang itu seperti Nasi itu adalah seperti presiden Yitzhak Herzog, dan Av Beit Din itu seperti prime ministernya, perdana menterinya Benjamin Netanyahu. Nah, sekarang itulah era Sugot. Setelah era Sugot, otoritas pengajar Torah tidak terputus, masuk ke era Tanaim, dari Tanaim ke era Amoraim, Amoraim ke era Saforaim,
Saporaim ke era Geonim, Geonim kemudian ke era Rishonim, Rishonim kemudian ke era Akharonim. Kita sekarang hidup di era Judaisme yang namanya era Akharonim. Otoritas pengajar Torah ini tidak terputus dari sejak Mose di Gunung Sinai sampai sekarang ini di tahun 5786 di era Akharonim, otoritas itu tetap ada. Jika Judaisme tidak melafalkan nama Tetragrammaton, demikian juga Mesianik Judaisme tidak melafalkan Tetragrammaton. Lalu bagaimana Mesianik Judaisme membaca Tetragrammaton? Kalau kita sedang bercakap-cakap non-formal, kita melafalkan dengan nama Hashem atau Adoshem. Tetapi jika kita sedang membaca Sidur, yaitu buku doa, kita membaca Tetragrammaton dengan kata Adonai. Jadi formal Adonai di dalam Sidur, di dalam Avodah, sedangkan di dalam percakapan sehari-hari non-formal Hashem atau Adoshem. Itu yang kita praktekkan sampai sekarang. Itu sebabnya ya, saya selalu katakan bahwa Mesianik Judaisme dan Kristen akar Ibrani itu berbeda. Apalagi dengan pengagung nama Yahweh, sangat berbeda jauh. Mereka yang dipengagung nama Yahweh, mereka anti dengan Rabbinikal, anti dengan Talmud, ya, pro Yunani, pro Helenisme. Secara lahiriah mereka memakai atribut-atribut agama Yahudi. Tetapi ya, di dalam isi pengajarannya mereka anti dengan Torah, anti dengan oral Torah. Ini yang penting bagi Chaverim semua untuk memahami, untuk mengerti perbedaan antara Mesianik Judaisme dan perbedaan dengan Kristen akar Ibrani. Jadi, mari teman-teman, melalui siur Torah yang singkat ini, saya ingin mengajarkan kepada teman-teman, ya, ikuti halakha bahwa ya, rantai komando, rantai otoritas ini tidak terputus. Kita tetap ada di bawah otoritas rabbinikal. Dan otoritas ini berasal langsung dari Hashem melalui sistemnya yang ada. Jadi mari kita bersama-sama ya, sebagai gerim yang bergabung ke dalam rumah Israel untuk memegang sit-sit seorang Yahudi. Dalam hal ini adalah Rabi kita, Rabi Yeshua ben Yosef, yang mengajarkan Judaisme, bukan mengajarkan Kristen akar Ibrani. Baik Chaverim, jika ada pertanyaan silakan tuliskan, silakan ketik di dalam kolom chat di dalam YouTube. Saya akan coba menjawab di dalam kesempatan berikutnya. Saya tutup dengan berkat setelah belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chaye olam nata betochenu. Baruch ata Adonai noten haTorah. Diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah memberikan kepada kami Torat kehidupan dan telah memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, di dalam merit nama Masiah kita Yeshua. Kita sama-sama katakan amin ve amin. Yaser koach, Hazaku Baruch.
Bye.